Halo semuanya, selamat datang kembali di channel CCAI. Dan hari ini kita akan membahas mengapa saya memilih Laravel sebagai framework yang tepat ketika dihadapkan pada project dari klien. Pernahkah kalian menerima project dari klien, tetapi mereka tidak memberikan arahan tentang stack teknologi yang harus kita gunakan? Dan sebagai freelancer, kita seringkali bekerja sendiri, mulai dari research, coding, hingga deploy. Ini berarti kita tidak memiliki banyak waktu untuk hanya memikirkan stack apa yang harus kita gunakan. Kita butuh solusi yang cepat dan efisien. Nah, menurut saya, Laravel ada solusi yang dapat membantu kita menghemat waktu pengerjaan dan budget yang ada. Kok bisa? Di video ini, saya akan berbagi alasan-alasannya, jadi siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Di dalam pikiran idealis kita sebagai programmer, mungkin kita akan berpikir untuk menggunakan stack yang menurut kita keren dengan teknologi terkini. Kita ingin pakai framework JavaScript terbaru, bahasa pemrograman yang sedang trending, atau teknologi cloud paling canggih. Namun, di real project, klien terkadang tidak peduli dengan stack apa yang digunakan. Yang mereka pedulikan adalah hasil akhirnya. Apakah aplikasi berfungsi dengan baik, selesai tepat waktu, dan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebagai freelancer yang bekerja sendiri, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang digunakan khususnya pada stack apa yang harus kita gunakan dalam developing project tersebut. Kita perlu solusi yang tidak hanya modern dan powerful, tapi juga efisien dan praktis. Nah, disinilah Laravel masuk sebagai solusi yang tepat. Jadi, mengapa Laravel? Berikut adalah beberapa alasan kuat mengapa Laravel adalah framework PHP yang harus kalian pertimbangkan sebagai freelance full stack web developer. Jadi, Laravel memiliki fungsi atau atribut yang mempermudah pekerjaan kita. Dan memang dirancang untuk membantu kita menyelesaikan problem di aplikasi kita, sehingga aplikasi kita akan selesai lebih cepat tentunya. Contohnya adalah misalkan kita ingin membuat sebuah manajemen user dengan table yang menampilkan data dari database users gitu. Nah, di Laravel kita hanya perlu melakukan hal ini. Jadi di sini ada kita memasukkan model terus fungsi all ke dalam variable user, kemudian kita kirim ke view-nya, tampilannya ya, sehingga langsung bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, user all ini itu disebut dengan Eloquent WRM miliknya Laravel. Ini sama saja kita melakukan SQL select all from users, terus kita dapatkan datanya, kita masukkan variabel, terus kemudian kita tampilkan. Nah, itu seperti itu, cuman Laravel mempermudah kita dengan membuat sebuah fungsi namanya all. Tidak cuma all ya, jadi di sini kita bisa melakukan fungsi yang lain. Misalkan kita mau where, name, apa, itu bisa kita lakukan di sini gitu. Ini kalau misalnya mau hanya menampilkan data, semua data ya, tinggal all saja. Terus kemudian kita misalnya punya problem yang menampilkan full name ya. Contohnya mungkin di name ini kita mau menampilkan first name dan last name dan langsung digabung. Nah, kita sebenarnya bisa melakukannya seperti ini. Jadi misalkan di view, di sini karena nggak ada first name dan last name, kita coba pakai email saja. Jadi contohnya seperti itu. Ini kita misalkan mau tambahkan seperti ini. User bikin seperti ini. Nah, ketika kita refresh, nah ini akan muncul contohnya name dan mailnya. Kita lakukan di dalam view ya. Itu ada cara yang lebih cepat sebenarnya. Nah, di model user ini Laravel itu memiliki fungsi untuk menambahkan output yang akan dikeluarkan itu dengan atribut namanya appends. Di sini misalnya kita mau menambahkan full name tadi ya, full name tadi. Nah, dengan seperti ini atributnya akan bertambah. Nah, key dari output dari Eloquent tadi akan bertambah dengan full name gitu. Nah, full name ini dapat dari mana? Kita bisa buat asesornya. Contohnya seperti ini, get full name attribute. Nah, di sini sesuaikan namanya, jadi ini ada full underscore name. Nah, kalau di nama functionnya itu kita menggunakan camel case. Sini F-nya besar, terus underscore dihapus diganti N-nya besar. Nah, ya. Di sini kita bisa menampilkan datanya, misalkan sama seperti tadi ini. Oke, di sini this email. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau kita diam dulu saja, kita lihat bentuknya seperti apa.
Ini kalau kita dump, nah kita bisa lihat di sini ada atribut append ya, key append dari array ini yang berisi full name tambahan kita tadi. Nah, untuk menampilkannya di view di view kita tinggal cukup menuliskan di sini full name, maka hasilnya akan sama saja seperti kita lakukan manual di dalam view. Nah, ini jadi lebih mudah di mana misalkan kita butuh memanggil full name ini di banyak page ya, di banyak file. Nah, kita tidak perlu melakukan username titik-titik email yang kita lakukan di dalam model ini ya, seperti ini berulang-ulang. Kita cukup buatkan di modelnya seperti ini, append, kita tambahkan dengan atribut dengan nama atau key dengan nama full name, terus kemudian kita buat asesornya. Maka sekarang di tiap file yang membutuhkannya kita bisa menggunakan full name ini gitu. Jadi memang atribut-atribut ini memang sangat mempermudah hidup kita gitu. Dan di sini juga kalau kita lihat, wah ini lumayan banyak banget nih yang bisa kita explore untuk menambah flow kita dalam mengerjakan sebuah aplikasi menjadi lebih cepat. Seperti itu. Jadi karena Laravel ini juga dia itu sebenarnya full stack framework ya, jadi kita bisa melakukan proses back-end dan front-end tanpa perlu berganti stack teknologi lagi gitu. Seperti kita sudah lakukan ini, kita membangun sebuah manajemen user ini, dan itu hanya kita bisa lakukan di satu stack ini saja ya, yaitu Laravel framework gitu. Jadi untuk view-nya ditangani oleh Blade templating, terus kemudian di backendnya kita bisa pakai ORM. Jadi kalian bisa mengerjakan seluruh proyek hanya dengan Laravel. Ini membuat proses pengembangan menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya karena tidak perlu mempelajari dan menggunakan banyak teknologi yang berbeda. Dari sisi keamanan, Laravel sudah memiliki fitur keamanan bawaan. Dia menyediakan banyak sekali ya, jadi seperti proteksi CSRF, validasi input, dan enkripsi. Jadi ini memastikan bahwa aplikasi yang kita bangun setidaknya lebih aman tanpa harus mengimplementasikan semuanya dari nol gitu. Misalnya contohnya di sini ada CSRF protection ya. Jadi di mana proteksi ini dilakukan untuk from input. Jadi kita tidak sembarangan untuk mengirim data ke backend. CSRF token ini yang memang bersifat token ya. Jadi itu akan divalidasi ketika requestnya dikirim ke belakang. Di backend dia akan divalidasi, di sini sudah ada middleware-nya ya. Ketika tokennya itu cocok, maka prosesnya bisa dilanjutkan. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya, seperti tadi validasi input pun bisa, terus ada enkripsi juga untuk password. Itu bisa dilakukan secara out of the box ya di Laravel. Jadi tidak hanya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fitur-fitur Laravel ini masih memiliki banyak sekali fitur seperti autentikasi, authorization, yang tadi lakukan ada database migration, validation, notification and email, file storage, job queue, dan masih banyak lainnya yang bisa kalian explore untuk menimbang mana yang bisa membuat aplikasi kita menjadi lebih cepat selesai gitu. Nah, dengan sebuah kelebihan ini, tidak heran memilih Laravel sebagai framework andalan. Selain itu, Laravel juga terus berkembang dan selalu memperbaiki fiturnya agar tetap relevan dengan teknologi yang terbaru. Jadi buktinya Laravel itu punya ekosistem yang bagus. Laravel bisa dikoneksikan dengan React, dengan Vue, ada Livewire juga. Dan itu membuat pengembangan jadi lebih menyenangkan, jadi lebih asik ya. Jadi jika kalian adalah seorang freelancer, full stack web developer, atau sedang mempertimbangkan untuk menjadi freelancer, Laravel adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan fitur yang lengkap, komunitas yang sangat besar, dan banyaknya package yang tersedia, Laravel dapat membantu kalian menyelesaikan project dengan lebih cepat dan efisien. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Juga pastikan kalian menonton video saya yang lainnya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.